Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, teman-teman. Selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, Termin 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi pokok pembelajarannya adalah pengembangan materi pembelajaran dan pengalaman pembelajaran. Adapun untuk teman-teman sekalian yang ada di dalam room ini, saya dan teman-teman kelompok partner kelompok 1 ini mengucapkan terima kasih sudah ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan mata kuliah kita hari ini. Namun sayangnya untuk penghadiran Bapak sebagai dosen kita di mata kuliah desain pembelajaran ini tidak bisa hadir, jadi kita mandiri saja. Dan spesialnya juga kita hari ini tidak bergabung dengan kelas A. Memang ini akan seperti biasa jadinya, tidak seperti minggu-minggu lalu, tapi kita harap semoga ini akan berjalan dengan lancar. Sekian dari pembukaan dari saya, akan kami buka. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sendiri adalah Sofia Azmi dan partner kami ada 2 orang lagi, yaitu Tonisha Yolanda dan juga Yamada. Dan untuk materi pembahasan kita hari ini adalah ada 7 di sini, yaitu yang pertama adalah pengembangan materi pembelajaran, pengemasan materi pembelajaran, pengalaman pembelajaran, dan yang keempat, ide umum tentang pengalaman pembelajar, pentingnya pengalaman belajar, dan pandangan guru terhadap belajar, dan yang terakhir adalah cara merumuskan pengalaman belajar yang sesuai. Next. Untuk pembahasan pertama yaitu pengembangan materi pembelajaran akan saya sampaikan sendiri. Next. Keberhasilan pembelajaran secara keseluruhan sangat tergantung pada keberhasilan guru merancang materi pembelajaran. Materi pembelajaran pada hakikatnya merupakan bagian tak terpisahkan dari silabus, yakni perencanaan, prediksi, proyeksi tentang apa yang akan dilakukan pada saat kegiatan pembelajaran. Secara garis besar dapat dikemukakan bahwa materi pembelajaran atau instructional materials adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai peserta didik dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan. Hal-hal yang perlu diperhatikan berkenaan dengan pemilihan materi pembelajaran adalah jenis, cakupan, urutan, dan perlakuan atau treatment terhadap materi pembelajaran tersebut, agar guru dapat membuat persiapan yang berdaya guna dan hasil guna dituntut memahami berbagai aspek yang berkaitan dengan pengembangan materi pembelajaran, baik berkaitan dengan hakikat, fungsi, prinsip, maupun prosedur pengembangan materi, serta mengukur efektivitas persiapan tersebut. Adapun beberapa jenis-jenis materi pembelajaran di sini yang kita bahas adalah yang pertama, fakta, yang kedua, konsep, yang ketiga, prinsip, prosedur, dan yang terakhir adalah sikap. Di sini saya akan membahas satu-satu terlebih dahulu, yaitu dari yang pertama adalah fakta, yaitu segala sesuatu yang berwujud kenyataan dan kebenaran, meliputi nama objek, peristiwa sejarah, lambang, nama tempat, nama orang, nama bagian, atau komponen suatu benda, dan sebagainya. Contoh dalam mata pelajaran sejarah, peristiwa sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945 dan pembentukan pemerintahan Indonesia. Yang kedua adalah konsep. Konsep ini adalah segala sesuatu yang berwujud pengertian-pengertian baru yang bisa timbul sebagai hasil pemikiran, meliputi definisi, pengertian ciri khusus, hakikat, inti atau isi, dan sebagainya. Contoh dari konsep ini dalam mata pelajaran biologi yaitu hutan hujan tropis di Indonesia sebagai sumber plasma nutfah, usaha-usaha pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia secara in situ dan ex situ dan sebagainya. Untuk yang ketiga adalah prinsip. Prinsip yaitu berupa hal-hal utama, pokok, dan memiliki posisi terpenting, meliputi dalil, rumus, adagium, postulat, paradigma, serta hubungan antar konsep yang menggambarkan implikasi sebab akibat. Contoh dari prinsip ini adalah dalam mata pelajaran fisika, hukum Newton tentang gerak, hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton, gesekan statis dan gesekan kinetis ataupun sebagainya. Untuk yang keempat adalah prosedur. Prosedur merupakan langkah-langkah sistematis atau berurutan dalam mengerjakan suatu aktivitas dan kronologi suatu sistem. Contohnya, dalam mata pelajaran TIK atau Teknologi Informasi Komunikasi, yaitu langkah-langkah mengakses internet, trik dan strategi penggunaan web browser, dan search engine, dan sebagainya.
Dan yang terakhir adalah sikap. Sikap atau nilai merupakan hasil belajar aspek sikap. Misalnya nilai kejujuran, kasih sayang, tolong menolong, semangat dan minat belajar dan bekerja, dan sebagainya. Untuk contoh dari sikap ini, dalam mata pelajaran geografi, pemanfaatan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan, yaitu pengertian lingkungan, komponen, ekosistem, lingkungan hidup sebagai sumber daya pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah tentang prinsip-prinsip. Prinsip-prinsip ini dijadikan dasar dalam menentukan materi pembelajaran adalah kesesuaian atau relevansi, keajekan atau konsistensi, dan kecukupan atau disebut sebagai adequacy. Yang pertama adalah relevansi ataupun kesesuaian. Materi pembelajaran hendaknya relevan dengan pencapaian standar kompetensi dan pencapaian kompetensi dasar. Jika kemampuan yang diharapkan dikuasai peserta didik berupa menghafal fakta, maka materi pembelajaran yang diajarkan harus berupa fakta, bukan konsep atau juga prinsip, ataupun jenis materi lainnya. Contohnya adalah kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta didik adalah menjelaskan hukum perminatan dan hukum penawaran serta asumsi yang mendasarinya. Itu untuk mata pelajaran ekonomi di kelas 10 semester 1. Selanjutnya ada konsistensi atau keajekan. Keajekan ini adalah jika kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta didik ada 4 macam. Maka materi yang harus diajarkan juga harus meliputi 4 macam. Misalnya kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta didik adalah operasi aljabar, bilangan bentuk akar atau matematika di kelas 10 untuk semester 1. Yang terakhir adalah kecukupan atau adequacy, yang mana materi yang diajarkan hendaknya cukup memadai dalam membantu peserta didik menguasai kompetensi dasar yang diajarkan. Materi tidak boleh terlalu sedikit dan tidak boleh terlalu banyak. Jika terlalu sedikit, maka kurang membantu tercapainya standar kompetensi dan kompetensi dasar. Sebaliknya, jika terlalu banyak, maka akan mengakibatkan keterlambatan dalam pencapaian target kurikulum. Next. Adapun dalam pengembangan materi pembelajaran, guru harus mampu mengidentifikasi materi pembelajaran dengan mempertimbangkan hal-hal di bawah ini, yaitu yang pertama adalah potensi peserta didik, relevansi dengan karakteristik daerah, tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik, kebermanfaatan bagi peserta didik, struktur keilmuan, serta kedalaman dan kekuasaan materi pembelajaran, relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan, dan yang terakhir adalah alokasi waktu. Untuk pengemasan materi pembelajaran akan dilanjutkan oleh Saudari Yamada. Kepada Saudari Yamada, kami persilakan waktu dan tempat. Baiklah, yang akan melanjutkan presentasinya, yang dimana yang kedua yaitu pengemasan materi pembelajaran. Materi pembelajaran pada hakikatnya adalah pesan-pesan yang ingin kita sampaikan pada anak didik untuk dapat dikuasai. Pesan adalah informasi yang akan disampaikan, baik itu berupa ide, data, fakta, konsep, dan lain sebagainya, yang dapat berupa kalimat, tulisan, gambar, peta, dan tanda. Pesan bisa disampaikan secara verbal ataupun non-verbal. Penerimaan pesan bisa dipengaruhi oleh keadaan individu yang menerima pesan itu sendiri. Menurut Wina Sanjaya, mengemukakan agar pesan yang ingin disampaikan bermakna sebagai bahan pelajaran, maka ada sejumlah kriteria yang harus diperhatikan, diantaranya adalah yang pertama, novelty. Artinya, suatu pesan akan bermakna apabila bersifat baru atau mutakhir. Yang kedua, proximity. Artinya, pesan yang disampaikan harus sesuai dengan pengalaman siswa. Yang ketiga yaitu konflik. Artinya, pesan yang disajikan sebaiknya dikemas sedemikian rupa sehingga menggugah emosi. Yang keempat yaitu humor. Artinya, pesan yang disampaikan sebaiknya dikemas sehingga menampilkan kesan lucu. Pesan yang dikemas dengan lucu cenderung akan lebih menarik perhatian. Selanjutnya, pengemasan materi dan pesan pembelajaran melalui bahan ajar. Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. National Center for Vocational Education Research Ltd atau National Center for Competition Based Learning dalam Abdul Majid 2006.
Bahan ajar memungkinkan siswa untuk mempelajari suatu kompetensi secara runtut dan sistematis. Ada beberapa pertimbangan teknis yang perlu diperhatikan dalam mengemas isi atau materi pelajaran menjadi bahan belajar menurut Wina Sanjaya. Di antaranya adalah yang pertama, bahan ajar cetak. Bahan ajar cetak ini terdiri atas beberapa, yaitu yang pertama handout, yaitu bahan tertulis yang disiapkan guru untuk memperkaya pengetahuan siswa. Yang kedua yaitu buku, yaitu bahan tertulis yang menyajikan ilmu pengetahuan. Yang ketiga itu modul, yaitu sebuah buku yang ditulis dengan tujuan agar siswa dapat belajar mandiri dengan atau tanpa guru. Yang keempat yaitu lembar kerja siswa, yaitu lembaran-lembaran berisi tugas yang harus dikerjakan siswa. Yang kelima brosur, yaitu bahan informasi tertulis mengenai suatu masalah yang disusun secara bersistematis atau cetakan yang hanya terdiri atas beberapa halaman atau selebaran cetakan yang berisi keterangan singkat tapi lengkap. Yang keenam yaitu leaflet, yaitu bahan cetak tertulis berupa lembaran yang dilipat tapi tidak dimatikan atau dijahit. Yang ketujuh yaitu wallcraft, yaitu bahan cetak yang berupa bagan atau siklus grafik yang bermakna menunjukkan posisi tertentu. Wallcraft sebagai bahan ajar haruslah memiliki kejelasan kompetensi dasar dan materi yang harus dikuasai siswa. Yang selanjutnya itu foto atau gambar, yaitu bahan ajar yang dirancang dengan baik agar setelah melihat gambar, siswa dapat melakukan sesuatu dan menguasai kompetensi dasar yang diharapkan. Dan yang terakhir itu model atau maket, penggunaan model sebagai bahan ajar, memberikan makna yang hampir sama dengan aslinya, sehingga mempermudah peserta didik untuk mempelajarinya. Jenis bahan ajar yang kedua yaitu bahan ajar dengan audio. Terdiri atas dua, yaitu yang pertama kaset piringan hitam atau compact disc. Penggunaan kaset yang sudah dirancang sedemikian rupa dapat digunakan sebagai bahan ajar. Penggunaan kaset sebagai bahan ajar dapat menyimpan suara secara berulang-ulang di pendengaran pada peserta didik. Yang kedua yaitu radio. Radio dapat digunakan sebagai salah satu bahan ajar yang memungkinkan peserta didik bisa belajar sesuatu. Untuk jenis bahan ajar yang ketiga yaitu audio visual. Terdiri atas dua, yaitu yang pertama video atau film. Video atau film juga dapat digunakan sebagai bahan ajar audiovisual. Penggunaan video film sebagai bahan ajar haruslah didesain dengan lengkap sehingga setelah siswa menyaksikan penayangan video atau film, siswa dapat menguasai kompetensi dasar yang diharapkan. Yang kedua yaitu orang ataupun narasumber. Orang atau narasumber dapat berfungsi sebagai bahan ajar karena orang tersebut memiliki keahlian ataupun keterampilan yang memungkinkan siswa dapat belajar. Selanjutnya, macam-macam pengembangan bahan pembelajaran. Yang pertama yaitu pengembangan bahan belajar mandiri. Bahan belajar mandiri perlu dikembangkan apabila dalam kegiatan pembelajarannya siswa belajar secara mandiri, tanpa tergantung pada kehadiran pengajar. Yang kedua yaitu pengembangan bahan pengajaran konvensional. Bahan pengajaran konvensional jumlahnya sangat terbatas, karena di sini pengajaran atau bahan pengajaran adalah sumber inti kegiatan pembelajaran. Pengajaran menyajikan isi pembelajaran dengan urutan, metode, media, dan waktu yang telah ditentukan dalam strategi pembelajaran. Yang ketiga yaitu pengembangan bahan PBS atau pengajar bahan siswa. Inti dari PBS pengajar bahan siswa bersumber pada bahan pembelajaran dan pengajar. Selanjutnya, untuk pembahasan yang ketiga yaitu pengalaman belajar. Merancang pengalaman belajar yang sesuai dengan tujuan pembelajaran merupakan aspek penting dalam perencanaan pembelajaran. Mohon maaf teman-teman, jaringan saya agak... Gimana, yang mana bisa disambung? Maaf teman-teman, tadi jaringan saya terputus. Oke. Pengalaman saya lanjutkan. Pengalaman belajar adalah sejumlah aktivitas siswa yang dilakukan untuk memperoleh informasi dan kompetensi
kompetensi baru sesuai dengan tujuan hendak dicapai. Oke, karena yang ada keluar, saya sambung aja ya. Maaf atas gangguan yang tadi. Kita lanjut dan kita ulang. Dari yang pertama, yaitu pengalaman belajar. Pengalaman belajar ini adalah merancang pengalaman belajar yang sesuai dengan tujuan pembelajaran merupakan aspek penting dalam perencanaan pembelajaran. Merancang pengalaman pembelajaran pada hakikatnya menyusun skenario pembelajaran sebagai pedoman guru dan siswa dalam melaksanakan proses pembelajaran. Pengalaman pembelajaran adalah sejumlah aktivitas siswa yang dilakukan untuk memperoleh informasi dan kompetensi baru sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Untuk merancang dan mengembangkan pengalaman belajar, siswa perlu mempertimbangkan hal-hal berikut. Yang pertama adalah sesuaikan dengan tujuan atau kompetensi yang akan dicapai, yang mana ini disesuaikan dengan jenis bahan atau materi pelajaran, ketersediaan sumber belajar, dan sesuaikan dengan karakteristik siswa. Untuk yang kedua adalah pengembangan pembelajaran menurut guru untuk kreatif dan inovatif sehingga mampu menyesuaikan kegiatan mengajarnya dengan gaya dan karakteristik belajar siswa. Beberapa hal yang dapat dilakukan guru dalam mengembangkan pengalaman belajar siswa diantaranya adalah 1. Memberikan berbagai alternatif tujuan pembelajaran yang hendak dicapai sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Menyusun tugas-tugas belajar bersama siswa, memberikan informasi tentang kegiatan pembelajaran yang harus dilakukan, memberikan bantuan dan pelayanan kepada siswa yang memerlukan, memberikan motivasi kepada siswa untuk belajar dan memberikan bimbingan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Dan yang terakhir adalah membantu siswa dalam menarik kesimpulan. Selanjutnya adalah next. Ya, yang keempat ada materi pokok yang mana isinya adalah ide umum tentang pengalaman belajar. Oke, karena yang Mada udah bergabung, gimana yang mana bisa dilanjut? Bisa. Oke, Baiklah, saya silakan. akan melanjutkan untuk materi yang keempat, yaitu ide umum tentang pengalaman belajar. Beberapa ide umum tentang pengalaman belajar, yaitu yang pertama, keterlibatan dalam pengalaman belajar merupakan pengaruh yang amat penting terhadap pembelajaran. Yang kedua, suasana yang bebas dan penuh kepercayaan akan menunjang kehendak peserta didik untuk mau melakukan tugas sekalipun mengundang risiko. Yang ketiga itu pengaruh strategi yang mendalam dapat dipergunakan, namun sangat tergantung pada beberapa aspek, misalnya usia, kematangan, kepercayaan, dan penghargaan terhadap orang lain. Yang keempat yaitu beberapa teknis yang disajikan cenderung untuk memberikan beberapa gagasan atau ide mengenal bagaimana pengajar dapat terlibat untuk peserta didik secara emosional. Dalam hal ini, referensi atau mata pelajaran yang diberikan sangat tergantung pada peserta didik, pelajaran tertentu, pengajaran, atau guru lingkungan. Yang selanjutnya, terdapat banyak sekali pengaruh-pengaruh yang dapat dipelajari sebaik mungkin dengan melalui beberapa model, yaitu pengajar atau guru yang dalam berbagai hal menyatukan pengaruh, sedangkan para peserta didik berusaha mencoba menurunnya. Selanjutnya, dengan demikian, model yang diterapkan banyak memerlukan pengalaman peserta pendidikan secara informal. Untuk pokok pembahasan yang kelima, yaitu pentingnya pengalaman belajar. Pentingnya pengalaman belajar. Belajar secara umum dapat diartikan sebagai perubahan. Contohnya dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak mampu menjadi mampu, dari tidak mampu menjadi dari tidak mau menjadi mau, dan lain sebagainya. Namun demikian, tidak semua perubahan pasti merupakan peristiwa belajar. Sedangkan yang dimaksud perubahan dalam belajar adalah perubahan yang relatif konstan dan berbekas. Sama halnya dengan pengalaman belajar, di mana seperti kata pepatah yang sering kita dengar dalam dunia pendidikan, bahwa pengalaman adalah guru yang paling baik. Ada dua hal yang dapat membantu guru dalam memberikan pengalaman belajar kepada siswa, yaitu dengan penggunaan multimode dan multimedia yang disesuaikan sesuai dengan kondisi siswa dan kemampuan sekolah. Yang pertama yaitu multimetode.
Metode adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal. Berikut ini disajikan beberapa metode pembelajaran yang biasa digunakan demi mengimplementasikan strategi pembelajaran sehingga terbentuk pengalaman belajar bagi siswa, yaitu yang pertama metode ceramah. Metode ceramah merupakan metode yang biasa digunakan oleh setiap guru. Hal ini selain disebabkan oleh beberapa pertimbangan tertentu, juga adanya faktor kebiasaan baik dari guru ataupun siswa. B. Metode demonstrasi. Metode demonstrasi adalah metode penyajian pelajaran dengan memperagakan dan mempertunjukkan kepada siswa tentang suatu proses situasi ataupun benda tertentu, baik sebenarnya atau hanya sekedar tiruan. Ya, C. Metode diskusi. Metode diskusi merupakan metode pembelajaran yang menghadapkan siswa pada suatu permasalahan. Tujuan utama metode ini adalah untuk memecahkan suatu permasalahan, menjawab pertanyaan, menambah dan memahami pengetahuan siswa, serta untuk membuat suatu keputusan. Jadi dengan ketersediaan metode dan media yang dapat menunjang berlangsungnya proses pembelajaran, menyebabkan guru dapat melatih siswa sehingga dapat meningkatkan kompetensi dasar siswa. Selanjutnya, untuk topik pembahasan yang ke-6, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih ya Mada sudah membacakan beberapa materi, dan selanjutnya untuk materi yang ke-6 akan dibahas kembali oleh Saudari Vanisha Yolanda. Kepada Saudari Vanisha Yolanda, kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Baik teman-teman, jadi di sini saya akan membahas materi yang ke-6, yaitu pandangan guru terhadap pengalaman belajar. Nah, dari sejumlah penelitian mengungkapkan bahwa terdapat kaitan yang erat antara pandangan tentang sains, tentang belajar, dan tentang mengajar. Nah, pandangan tentang yang pertama itu pandangan tentang sains. Dari berbagai penelitian yang telah dilakukan, terungkap bahwa sains kebanyakan mahasiswa calon guru adalah sekumpulan pengetahuan atau body of knowledge, di mana sains berisi kumpulan fakta hasil observasi dan penelitian yang menjelaskan apa, mengapa, dan bagaimana suatu fenomena terjadi. Ini menurut dari Hargoti pada tahun 1990. Dan juga Rowell pada tahun 1995 melaporkan bahwa sebagian besar respon mahasiswa jatuh dalam kategori discovering, yang di dalamnya tercakup sains sebagai suatu kumpulan pengetahuan dan sains sebagai suatu proses. Kemudian selanjutnya pandangan tentang belajar. Nah, faktor lain yang mempengaruhi pandangan guru terhadap pengalaman belajar, yaitu pandangan guru terhadap belajar. Penelitian yang dilakukan oleh guru tadi pada tahun 1995 mengungkapkan bahwa sebagian besar guru dan mahasiswa calon guru berpendapat bahwa belajar adalah mencari informasi atau pengetahuan baru dari sesuatu yang sudah ada di alam. Dan selanjutnya yaitu pandangan tentang mengajar. Walaupun jumlah penelitian tentang konsepsi mahasiswa calon guru tentang mengajar sains belum banyak dilakukan, namun penelitian yang dilakukan oleh guru dan teman-teman dan Ari Widodo pada tahun 1997 mengungkapkan bahwa peran guru sebagai sumber informasi dan pengetahuan merupakan peran yang banyak disebutkan oleh guru dan mahasiswa. Pandangan guru tentang sains, belajar, dan mengajar ternyata saling berkaitan satu sama lain. Oleh karena itu, banyak guru yang mengajar dengan metode berceramah, sebab bagi mereka, sains adalah sekumpulan pengetahuan yang harus ditransferkan kepada siswa. Materi selanjutnya yaitu cara merumuskan pengalaman belajar yang sesuai. Nah, untuk merumuskan pengalaman belajar, guru hendaknya memperhatikan beberapa faktor. Antara lain, yang pertama karakteristik konsep yang diajarkan. Karakteristik konsep yang dimaksud adalah tuntutan dan tuntunan yang sudah melekat untuk tiap konsep. Sebagai contoh, konsep evolusi yang berarti perubahan secara perlahan-lahan dalam waktu yang sangat lama, memberikan petunjuk bahwa pengalaman belajar yang paling tepat dengan mengobservasi dan menganalisis bukti-bukti evolusi. Yang selanjutnya yaitu kesiapan siswa.
Nah, faktor kedua ini yang harus diperhatikan dalam memilih pengalaman belajar adalah kesiapan siswa. Guru hendaknya mempertimbangkan kesiapan siswa. Untuk itu, guru hendaknya juga memperhatikan tingkat perkembangan, terutama perkembangan kognitif. Apabila tingkat berpikir siswa diperkirakan masih pada tingkat konkret, tentunya konsep tersebut akan sulit dipahami siswa apabila hanya lewat penjelasan. Siswa yang demikian tentunya akan lebih baik apabila pengalaman belajarnya adalah pengalaman belajar langsung dengan objek yang nyata. Yang ketiga yaitu fasilitas yang tersedia. Faktor yang ketiga ini juga sangat penting dipertimbangkan guru, yaitu ketersediaan alat. Guru tentunya tidak bisa merancang alat suatu kegiatan yang akan menggunakan alat atau bahan yang tidak dapat diperolehnya. Untuk itu, dalam merancang pengalaman belajar, guru harus mempertimbangkan betul ketersediaan alat dan bahan yang dibutuhkan. Misalnya, guru yang mengajar di sekolah yang terletak di suatu pegunungan jauh dari laut dan tidak mempunyai awetan ganggang laut, tentunya tidak tepat apabila guru tersebut merancang pengalaman belajar siswa dengan observasi langsung terhadap ganggang air laut. Baiklah, sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada partner kelompok saya, kepada Yamada dan juga Vanessa Yolanda yang sudah membacakan beberapa materi untuk perkuliahan kita hari ini. Selanjutnya, kita lanjutkan kepada sesi tanya jawab dan juga beberapa masukan maupun kritik dari teman-teman. Untuk pertanyaan kami berikan dua. Yang pertama, kepada teman-teman sekalian akan bersudiria untuk memberikan pertanyaannya maupun kritiknya. Tapi untuk kekondusifannya, kalau bisa teman-teman itu masukkan dalam grup chat kita supaya kita juga tahu ya, bisa memahami secara bersama-sama. Kepada teman-teman yang mau bertanya atau memberikan kritik dan saran, kami persilahkan. Izin bertanya kepada kelompok. Perkenalkan, nama saya Amalia Anggraini. Saya ingin bertanya kepada kelompok 1, sesuai dengan mata kuliah desain pembelajaran ini, dan ditambahi oleh beberapa materi termasuk materi pengembangan pembelajaran dan pengalaman belajar ini. Kita membahas dengan kecocokan dalam dunia yang sedang baik-baik saja nih. Pendidikan masih dilaksanakan dalam kegiatan tatap muka. Lalu apakah materi ini bisa diterapkan pada masa pandemi seperti ini? Materi ini membahas pengalaman pembelajaran. Sementara pandemi ini adalah hal yang baru, yang sampai pelaksanaannya baru dirilis, yaitu dunia dalam layar atau daring. Terima kasih. Terima kasih Saudari Amalia Anggraini sudah memberikan pertanyaannya. Pertanyaan Anda kami simpan dan untuk kekondusifannya boleh dikirim ke grup chat. Izin bertanya materi. Oke, untuk pertanyaan kedua kami persilakan kepada Riris. Baik, terima kasih. Sebelumnya seperti yang telah dipaparkan oleh pemateri tadi ya dari kelompok 1, kan mengenai tentang pembelajaran nih. Nah, pada masa sekarang ini kan kita belajar dengan melalui daring. Dan dengan daring ini pun kita kayak nggak banyak hambatan ya. Kan kita juga bisa belajar dengan audio dan visual, terus kita dituntut untuk bisa lebih mandiri, apalagi kita mahasiswa, untuk mencari sumber ilmu gitu atau materi-materi lainnya yang mungkin tidak diberikan, kita bisa mencarinya sendiri. Nah, yang jadi pertanyaan saya tuh, kenapa sih masih banyak yang mengeluhkan dengan penerapan pembelajaran melalui daring ini? Dan seperti yang kita ketahui itu masih banyak petisi yang menuntut Menteri Pendidikan, yaitu Bapak Nadiem Makarim ya, dan mereka tuh mengeluhkannya kepada Menteri Pendidikan tentang sistem pembelajaran di masa sekarang ini gitu. Mungkin ini saja dapat saya tanyakan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kembali kepada Saudari Riris yang sudah memberikan pertanyaannya. Pertanyaannya bagus banget ya. Ada sumbernya juga. Dia mencantumkan Bapak Menteri Pendidikan, yaitu Nadiem Makarim. Ya memang benar sih, pelajaran kita sekarang itu agak sulit karena masa pandemi ini. Terima kasih kepada Riris sekali lagi. Dan untuk pertanyaan berikutnya masih kami buka. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan ya.
Terima kasih kembali kepada saudari Sri Hardianti yang sudah memberikan pertanyaannya. Pertanyaan sangat berbobot. Dan untuk pertanyaannya sudah kami tampung semuanya. Dan ini adalah ketiganya sudah bisa kami tutup saja untuk sesi pertanyaannya. Dan izinkan kami untuk memberikan waktu berdiskusi, memberikan jawaban yang tepat untuk teman-teman sekalian.